Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk rekan-rekan semua, abang-abang semua, dan rekan-rekan sekolahmu semuanya. Sore menjelang malam. Untuk sore ini, perkenalkan nama saya Aditya Pradipta dari tim Tech, khususnya tim Thanos, akan mempresentasikan atau memaparkan data-data tentang teknologi yang diberi nama teknologi in numbers atau teknologi dalam angka gitu. Nah, kenapa sih teknologi dalam angka gitu? Karena angka itu bisa jadi tolak ukur atau bisa jadi bahan analisis sementara kita dari angka itu untuk terhadap sesuatu hal apa aja gitu, termasuk teknologi seperti itu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan angka-angkanya tersebut, kita pengen tahu tuh apa itu sih itu teknologi gitu. Nah, ketika kita nge-search Google pertama kali, di halaman pertama itu Google ngasih tahu teknologi itu apa sih? Teknologi itu aplikasi dari ilmu saintifik dalam purpose yang praktikal gitu, terutama di bidang industri. Nah, di KBBI sendiri udah didefinisikan nih teknologi itu adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau yang diperlukan bagi kebutuhan dan kelangsungan kenyamanan hidup orang-orang gitu. Nah, jadi teknologi itu artinya luas gitu. Tapi yang bisa kita lihat di sini adalah ada satu kunci yaitu practical purpose atau penerapan langsung di dunia nyata. Nah, sebenarnya bentuk teknologi ini banyak. Salah satu yang manifestasi dari teknologi itu kita sebut mesin gitu. Nah, apa sih mesin itu? Nah, beberapa tahun lalu tuh ada tuh film namanya Three Idiots gitu. Nah, di sana ada scene yang sempat menjadi menarik nih scene-nya gitu. Di sana ada scene bagian dosennya nanya tuh, siapa yang tahu arti mesin gitu. Terus ada namanya teman namanya si Catur gitu. Udah so ide jelasin panjang-panjang gitu. Mesin itu adalah combination of bodies is connected dan relative motivation dan constraint dan segala macam gitu. Dia menjelaskan tentang arti mesin itu berdasarkan buku yang dia baca gitu. Nah, terus si Caturnya bilang, kepanjangan tuh Bambang gitu. Sebenarnya mesin itu adalah kata kuncinya itu cuma dua, yaitu untuk mempermudah kerjaan kita dan menyingkat waktu pekerjaan kita seperti itu. Nah, jadi mesin itu adalah salah satu manifestasi bentuk teknologi, yaitu yaitu untuk mempermudah pekerjaan kita dan mempermudah juga dalam segi waktu seperti itu. Nah, dari sekian banyak teknologi itu kan pasti ada pengeluarannya ya. Jadi untuk tahun 2019 sendiri itu pengeluaran itu tuh sudah direport di berbagai macam artikel gitu. Nah, saya ambil salah satu dari hasil penelitian tersebut tahun 2013 itu di dunia itu pengeluaran untuk teknologi di seluruh dunia itu sekitar 1 triliun dolar atau kalau dikonversi ke rupiah menjadi 15.000 triliun gitu. Nah, sampai tahun 2019 aja itu peningkatannya hingga 700 miliar dolar gitu atau 1,7 triliun in total gitu. Nah, itu kan banyak sekali ya pengeluaran di bidang teknologi ini gitu, sangat besar gitu. Belum lagi bidang-bidang lainnya seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pengeluaran teknologi itu besar tuh sampai 15.000 triliun per tahunnya. Atau kalau kita samain tuh sama dengan pendapatan negara kita dalam 1 tahun, pendapatan negara Indonesia. Atau kalau duit ini dikasih makan nasi padang 3 kali sehari dalam 250 juta rakyat Indonesia tuh bisa kasih makan sebanyak 2 tahun. Seperti itulah kira-kira. Nah, ini kalau kan bilang amazing nih pengeluaran gitu, ya emang amazing karena pengeluarannya itu segitu banyak. Tapi kita mikir nggak sih kenapa sih pengeluarannya itu segitu besar gitu? Apa sih manfaatnya gitu? Nah, ternyata dari pengeluaran tersebut tuh seluruh dunia itu udah diestimasi itu bisa mencapai atau menghemat pengeluaran sebanyak 4,2 triliun dolar. Nah, atau dalam segi efisiensi waktunya itu belum ada yang berani menghitung gitu karena manfaat teknologi itu sendiri tadi. Nah, kita bayangin aja dari tahun 93 sampai 2013 munculnya smartphone, itu fungsi dari berbagai macam benda kayak laptop, telepon, kamera, bahkan sekarang mungkin ATM,
atau ojek gitu udah bisa digantikan dengan salah satu smartphone aja seperti itu. Nah, terus coaching ini bilang that's amazing, emang amazing seperti itu. Nah, kalau kita bisa dibagi dua tadi mesin itu sebagai salah satu bentuk manifestasi dari teknologi itu bisa dibagi dua tuh, ada yang mobile atau yang bisa portable gitu dan desktop gitu. Di angka ini kita bisa lihat nih dari tahun 2013 saja itu yang mobile itu cuma 16,2% gitu dari total 100% ya. Nah, sampai 2019 itu udah mencapai lebih dari setengahnya teknologi mobile yang ada di dunia ini gitu. Jadi kita lihat trennya itu berarti teknologi ke depan itu orang-orang semakin butuh teknologi-teknologi yang mobile. Nah, dari internet usage pun udah bisa dilihat itu dari perangkatnya tadi karena meningkat bagian mobile juga, makanya di pengguna internet pun juga signifikan tuh sama linear pertambahannya. Bahkan sampai 2019 ini udah lebih dari 60% internet usage untuk mobile aja seperti itu. Nah, dari dampak mobile dan desktop tadi, tentu mereka menggunakan operating system dalam teknologi-teknologi mereka itu. Nah, ini merupakan percentage dari operating system yang digunakan di dunia. Nah, Android itu masih mendominasi nih dunia dalam statistik Desember 2020. Kemudian disusul Windows sama iOS dan OS-OS lainnya. Nah, kalau di Indonesia gimana tuh? Di Indonesia tuh Android-nya masih tinggi banget, 62%, karena mobile kita rata-rata masih didominasi oleh Android gitu. Nah, terus disusul oleh Windows, iOS, dan OS-OS lainnya. Nah, terus untuk menjalankan operating system tadi tentu kita butuh developer, seperti di 6 dosan di drama Netflix akhir tahun kemarin tuh. Nah, dia kan sebagai software developer tuh. Nah, ada berapa sih 6 dosan di dunia ini jumlahnya gitu. Kalau kita telusuri itu tahun 2016 tuh ada sekitar 20 juta developer di dunia ini dalam berbagai bidang ya, bukan web dev aja. Terus tahun 2019 tuh udah dihitung sekitar penambahannya sekitar 7 juta orang, jadi 27 juta in total. Nah, nanti prediksinya pada tahun 2030 karena peningkatan demand dan segala macam itu akan ada 40 juta 6 dosan lainnya seperti itu. Nah, dari 27 juta orang tadi itu persentase berdasarkan pengalamannya itu dibagi seperti chart ini. Nah, untuk pengalaman yang kurang dari 5 tahun itu ada sekitar 13%, yang mendominasi itu pengalaman sekitar 5-9 tahun, di angka 31%. Dan kemudian persentase-persentase lainnya untuk pengalaman-pengalaman di atas itu. Nah, otomatis developer tersebut itu biasanya menguasai minimal satu bahasa gitu. Nah, dalam chartnya sendiri di dunia itu sekarang masih didominasi oleh JavaScript tuh, yang masih populer di bagian web atau cloud atau IoT. Sekitar 10,7 juta orang yang pakai JavaScript, disusul oleh Java, Python, C, dan lain-lainnya. Nah, untuk pengaplikasian bahasa-bahasa pemrograman ini sendiri tuh macam-macam. Ada di yang most populernya bidangnya ada bidang-bidang tertentu kayak JavaScript tuh mungkin lebih populer di web gitu, atau kayak Python dia bisa populernya di machine learning gitu. Seperti itu. Ini kebetulan data tahun 2018. Nah, di Indonesia sendiri ada nggak sih data seperti yang chart-chart dunia tadi? Ada, tapi tidak selengkap yang dikeluarkan riset-riset internasional. Di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik kita tuh udah ngeluarin namanya Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, jadi di sana tahun 2018 tuh dari angka 10, nah rata-rata di Indonesia tuh indeksnya cuma 5,07 gitu. Nah, biru ini menggambarkan kalau indeks pengembangannya itu masih dalam taraf sedang, sementara hijau tuh rendah sekali gitu. Indeks ini diukur dari apa sih, Dit? Indeks ini diukur dari berbagai macam, ada kesiapan infrastruktur, kesiapan internetnya, kesiapan SDM itu sendiri, hingga pengembangan-pengembangan teknologi yang terjadi di masing-masing provinsi seperti itu. Nah, untuk 2019 sendiri itu udah ada peningkatan tuh dari 5,07 di Indonesia rata-rata menjadi 5,32. Dan udah baru satu provinsi yang dikategorikan pengembangannya begitu besar, itu DKI Jakarta, karena kesiapan infrastruktur dan segala macamnya tadi. Nah, dari segi pengguna internet itu sebenarnya baru berapa persen tuh, baru 57% yang punya akses di internet di dunia ini, atau sekitar 4,3 miliar orang nih. Nah, dari device yang mobile itu 4 miliar device,
dan internet dari mobile itu yang punya akses internet itu cuma 52% gitu. Sementara di Indonesia itu pengguna internet itu sebenarnya sudah angka keempat ya, di ranking keempat maksudnya, setelah Amerika, Cina, dan India. Nah, jumlah internet pengguna internet di Indonesia itu masih di angka 185 juta dari mungkin sekitar total 260 juta penduduk kita gitu. Jadi masih persentasenya masih di angka 68%. Gitu. Nah, apa sih kesimpulan kita dari angka-angka tadi itu? Bahwa memang perkembangan teknologi yang dirasakan dalam beberapa tahun belakangan itu tuh ada beberapa manfaat, yaitu akses informasi menjadi lebih mudah, terus bisnis-bisnis menjadi lebih berkembang dan berbagai sektor gitu. Seperti yang kita rasakan sekarang kan untuk online shopping, online riding itu makin berkembang juga gitu. Ini salah satunya gara-gara perkembangan teknologi juga gitu. Terus ada berkembangnya pendidikan gitu karena makin mudahnya akses informasi tadi. Terus ada mengurangi human error gitu. Jadi karena dihandle oleh sistem. Nah, ada juga nih kelemahan dari teknologi itu apabila digunakan berlebihan, yaitu ada ketergantungan gitu. Misalnya kalau kita nggak bisa makan nih, kalau nggak pesan GoFood gitu. Atau ada distraction, tiap bentar buka Instagram atau TikTok gitu. Terus ada merasa kesepian meskipun kita rame di medsos atau banyak followers atau apa di medsos gitu. Terus ada juga efeknya yaitu untuk beberapa orang jadi malas gitu gara-gara scrolling rebahan mulu, lihat HP mulu, seperti itu sih. Nah, sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat Adit dong. Mantap Dit. Thank you banget Dit presentasinya. Scientific banget nih, data-datanya fact-nya dikeluarin semua nih, pakai data nih, bener-bener numbers-nya tuh bukan numbers ngawang-ngawang tapi bener dari ini nih. Jadi emang itu tadi mudah-mudahan menjadi eye opener juga buat kita semua lah ya, kalau emang teknologi itu penting banget dan kemajuannya dari tahun ke tahun tuh semakin kelihatan banget tuh. Jadi ya emang kita nggak bisa lepas sih buat dari teknologi zaman sekarang.